Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa afhamna bi syari'ati khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wat tabi'it tabi'in ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid At-Taufik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang kita terima, termasuk nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang beberapa hari yang lalu kita peringati bersama. Marilah kita isi nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia ini, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan berusaha untuk meninggalkan segala larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya termasuk kita semuanya. Hadirin sekalian rahimakumullah, tema khutbah pada siang hari ini adalah 4 perkara akibat perbuatan zalim. Pada akhir-akhir ini kita banyak menyaksikan perbuatan zalim dari berbagai pihak yang kita dengar, kita baca dan kita saksikan sendiri. Mudah-mudahan kita semua menyadari bahwa ada beberapa akibat yang akan diterima oleh para pelaku perbuatan zalim ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, di antara ciri orang yang beriman termasuk kita semuanya adalah berusaha berbuat adil. Artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari adil adalah zalim, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan tujuan dan hakikat dari keperluannya. Hadirin sekalian, kita menyadari bahwa
hanya dengan takwa kepada Allah, inilah kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan selamat di akhirat dengan rahmat dan karunia-Nya. Di antara ciri orang beriman adalah berbuat adil dan selalu berusaha menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak adil atau yang kita sebut tadi perbuatan zalim. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina Allahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa kepada Allah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 8. Hadirin sekalian, perilaku zalim akan berdampak buruk kepada masyarakat, akan tetapi bahaya bagi pelakunya jauh lebih besar yang akan diterima. Di antara balasan dan ancaman bagi orang yang melakukan kezaliman adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendatangkan kegelapan, kesulitan dan kesusahan bagi pelakunya. Orang yang berbuat zalim akan merasakan kesulitan demi kesulitan. Demi membawa dosa karena mencela orang lain, menuduh orang lain, merupakan membunuh orang lain dan memukul orang lain. Maka kemudian kebaikan-kebaikannya akan diberikan pada orang yang dizalimi. Jika kebaikannya telah habis sebelum dosa kezalimannya habis, maka diambillah dosa-dosa yang dizalimi dan diberikan kepada orang yang berbuat zalim tersebut. Lalu orang yang berbuat zalim dilemparkan ke dalam neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Ahmad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang yang bangkrut kelak di akhirat adalah orang yang suka berbuat zalim saat hidup di dunia, suka memfitnah orang lain, merampas hak orang lain, bahkan menumpahkan darah orang lain. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah doa orang yang dizalimi itu mustajab. Allah menerima doa orang yang dizalimi. Dan jika orang yang dizalimi itu berbuat balasan ataupun berdoa kepada Allah dengan hal-hal yang negatif untuk orang yang menzalimi, maka hal itu akan diterima balasannya oleh orang yang berbuat zalim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Bukhari disebutkan, wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Dan takutlah
terhadap doa orang yang dizolimi karena tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara orang yang berdoa yang dizolimi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian berikutnya adalah orang yang menzalimi tidak akan pernah membiarkan orang yang zalim. Allah akan terus memberikan balasan dan tidak akan terlepas dari perbuatan zalimnya itu. Rasulullah SAW menegaskan, Innallaha la yumli lizzalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah memberi kelonggaran waktu untuk orang yang zalim sampai Allah menghukum orang yang zalim dan tidak melepaskannya. Hadis riwayat Bukhari. Inilah hadirin sekalian 4 akibat bagi kaum-kaum yang melakukan kezuliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada umatnya agar sebisa mungkin mencegah orang lain dari perilaku zalim. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Faqala rajul, ya Rasulullah, unsuruhu idza kana mazluman, afara'aita idza kana zaliman, kaifa ansuruhu? Qal tahjuzuhu aw tamna'uhu minaz zulmi fa inna zalika nasruh. Kemudian ada seorang bertanya tentang bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim. Beliau pun menjawab, kamu cegah dia atau halangi dia dalam berbuat zalim, maka sesungguhnya itulah cara menolong orang-orang yang akan berbuat zalim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan zalim. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri kita sendiri, dan zalim kepada orang lain. Semoga terhindar kita semuanya dan keluarga kita dari berbuat zalim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayat wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barun, raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.